Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Dwi Herawati dari kelas 12 Keperawatan A. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang beriman kepada hari akhir berkenaan dengan tugas pendidikan agama Islam. Beriman pada hari akhir. Iman berasal dari bahasa Arab amanah yang artinya percaya. Iman juga dapat diartikan sebagai percaya, ketetapan hati, keteguhan batin, dan keseimbangan batin. Beriman pada hari akhir berarti meyakini sepenuh hati bahwa seluruh alam semesta dan isinya akan mengalami kehancuran dahsyat, dan meyakini bahwa setelah hari akhir akan ada kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan akhirat. Beriman pada hari akhir terdapat dalam surat An-Nisa ayat 136 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Shadaqallahul azim. Kiamat ada dua macam. Yang pertama kiamat sugra dan yang kedua kiamat kubra. Kiamat sugra merupakan kiamat yang terjadi karena meninggalnya makhluk atau ketika sebagian kecil permukaan bumi rusak dan berakhirnya kehidupan sebagian makhluk Allah Subhanahu wa taala. Contoh dari kiamat sugra adalah seperti bencana alam, banjir, tanah longsor, tsunami, gunung meletus, dan lain-lain. Seperti yang kita alami saat ini, baru-baru ini, bukan kita yang mengalami, tapi tetangga kita yang di Pulau Banten, Palu, yang mengalami tsunami. Itu sebagian contoh dari kiamat kecil. Kiamat sugra terdapat dalam surah Ali Imran ayat 185 yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Yang kedua adalah kiamat kubra. Kiamat kubra merupakan hari akhir. Kiamat kubra merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam beserta isinya. Kiamat kubra dapat diartikan sebagai kiamat besar. Kiamat kubra ditandai dengan peniupan sangkakala oleh malaikat Israfil yang dijelaskan dalam firman Allah surat Az-Zumar ayat 68 yang artinya, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Contoh dari kiamat kubra adalah matahari terbit dari arah barat, terbenam dari arah timur, munculnya Imam Mahdi, munculnya Dajjal, munculnya kabut atau dukan. Kesimpulan dari ini adalah kiamat sugra adalah kiamat kecil yang baru sebagian aja permukaan bumi yang rusak, dan kalau kiamat kubra adalah seluruh alam semesta beserta isinya rusak dan tidak ada kehidupan lagi. Di kiamat sugra ini maksudnya
udah nggak ada yang hidup. Nah, nanti hidup kembali di kehidupan akhirat gitu. Contoh-contohnya juga beda ya. Saya sudah jelaskan dari video yang tadi juga. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata, kesalahan lafal pembacaan Al-Quran, kesalahan ilmu tajwid. Cukup sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.